Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 201200080 dari kelas PAIC. Di sini saya akan mengambil salah satu makalah yang saya akan jelaskan dengan judul Masa Perkembangan Prenatal dan Kelahiran. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan masa prenatal? Jadi, masa prenatal adalah periode awal perkembangan seorang manusia, yaitu ketika ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu melahirkan seorang individu. Jadi, adapun ciri-ciri perkembangan prenatal tersebut, yang pertama adalah sifat bawaan dan jenis kelaminnya sudah ditentukan sejak konsepsi dan berfungsi sebagai dasar perkembangan selanjutnya. Yang kedua adalah baik buruknya sifat bawaan tersebut tergantung dengan ibu yang mengandung. Jadi, ibu yang mengandung tersebut harus berhati-hati dalam segi tingkah laku, pola makan, gaya hidup, karena semua itu dapat mempengaruhi yang apa di dalam janin, karena janin di dalam perut itu bisa merasakan apa yang ada di luar ibunya. Yang ketiga adalah banyak bahaya fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya. Jadi ibu dan seorang ayah yang akan mempunyai anak tersebut harus menjaga bayinya sebaik-baik mungkin. Jadi selanjutnya, kehidupan dalam prenatal itu dengan bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel kelamin laki-laki atau disebut dengan sperma atau zoon, dan sel kelamin perempuan disebut dengan ovum atau sel telur, yang hasil dari persatuan tersebut akan menghasilkan sebuah zigot. Periode sejak pembuahan zigot tersebut akan tertanam di dalam rahim, disebut dengan periode zigot. Berikutnya yaitu masa kandungan 2 minggu terakhir sampai 2 bulan terakhir disebut dengan periode embrio. Periode terakhir pada prenatal disebut dengan periode janin, terjadi pada 2 bulan akhir setelah sampai melahirkan. Penjelasan poin selanjutnya adalah tahap perkembangan janin dalam kandungan. Yang pertama adalah usia kandungan 1 bulan. Biasanya bayi masih berbentuk embrio yang dimana masih kecil layaknya seperti kacang hijau. Pada masa ini bayi masih mengalami pembentukan. Yang kedua adalah usia kehamilan 2 bulan, yang dimana bayi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam organ dan jaringan sudah mulai terbentuk seperti mata, syaraf otak, hidung itu mulai terbentuk namun belum sempurna dan masih amatlah kecil. Usia kehamilan 3 bulan, itu senantiasa membuat perut ibunya semakin buncit atau semakin membesar. Hal ini mengadakan juga tulang dan fungsi vital, organ vital itu mulai terbentuk namun belum berfungsi secara baik. Selanjutnya adalah usia kehamilan 4 bulan. Di usia ini bayi sudah bisa mulai bergerak dan bisa mendengarkan hingga tertidur. Selain itu, bayi sudah bisa berkembang dan dapat diprediksi jenis kelaminnya. Usia kehamilan 5 bulan memasuki berat badan dan tinggi bayi itu mulai sangat berkembang, dan tulang pada bayi tersebut juga berkembang dengan pesat. Selain itu, tulang rawan sangatlah memulai mengarah pada tulang pada umumnya. Yang keenam adalah usia kehamilan 6 bulan, yang dimana janin tersebut mencapai membuat jenis kelamin dan sangat tampak dengan jelas, namun bayi tersebut sangat sensitif dengan cahaya. Memasuki usia 7 bulan, bayi tersebut sistem syaraf dan sistem lainnya sudah mulai berfungsi seperti syaraf mata, hidung, telinga, tangan itu mulai bergerak, dan ibunya itu bisa sampai merasakan terbangun dan tertidurnya oleh janin tersebut. Dan hal itu semua dapat ditandai dengan adanya gerakan. Yang selanjutnya adalah usia kehamilan 8 bulan. Pada dasarnya
Usia kehamilan ini disebut dengan tahap pematangan, yang dimana perkembangan dan yang ada di dalam perut itu seperti bertambahnya berat badan, ukuran janin, dan itu semua janin akan berganti posisi menuju jalan keluarnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, usia kehamilan 9 bulan yang merupakan penyempurnaan setiap tahap yang telah dilalui, yang dimana organ tubuh semuanya sudah berfungsi sesuai dengan masing-masingnya, yang akan siap untuk menuju jalan keluar dan dilahirkan. Poin selanjutnya adalah pentingnya masa kehamilan pada masa prenatal. Jadi masa prenatal adalah masa yang sangat penting, harus diperhatikan secara serius. Hal ini sangat berdampak buruk jika terjadi karena keteledoran akan menghambat sebuah perkembangan dan pertumbuhan anak di kemudian hari. Jadi selama periode prenatal ini tidak hanya mengalami perkembangan baik fisik maupun perkembangan psikologis. Keadaan yang menguntungkan dari di dalam ibu ini adalah dapat memelihara kondisi-kondisi dari potensi-potensi yang didapatkan dari pewarisan, dan keadaan yang kurang baik dapat menghambat dan maupun merubah pola perkembangan badan yang akan datang. Jadi masa ini harus diperkirakan, kondisi ibunya harus benar-benar dijaga baik dari kebersihan psikis maupun emosional, karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak di kemudian hari. Sebelum terlanjur, kita lebih baik mencegah. Pembahasan selanjutnya adalah bahaya selama periode prenatal. Jadi pada masa bulan pertama kehamilan, bahaya terhadap kandungan. Jadi ibu yang mengandung itu harus menjaga baik apa yang ada di dalam kandungannya, dan ibu hamil tersebut harus melakukan hal-hal yang perlu untuk menjaga kesehatan janin yang ada di dalam tubuhnya, yang diantaranya adalah makan makanan yang bergizi, yang bervitamin dan berprotein, agar nutrisi yang dimakan ibunya itu masuk ke dalam janinnya dan dapat diserap dengan baik. Yang kedua adalah melakukan olahraga, yang biasanya ibu hamil itu melakukan sebuah senam khusus ibu hamil. Yang selanjutnya adalah bahaya yang jadi dalam ibu hamil tidak hanya tentang tingkah laku dan gaya hidupnya saja, melainkan adalah pengaruh dari lingkungan. Jika ibu hamil memiliki penyakit yang sangat berbahaya, itu akan menyebabkan cacat sebelum lahir. Jadi maka dari itu, ibu hamil harus menjaga kondisi baik fisik maupun psikis dalam keadaan hamil tersebut, agar tidak terjadi yang fatal sebelum anak itu dilahirkan di dunia. Pembahasan yang terakhir adalah tentang pengaruh prenatal pada tingkah laku setelah dilahirkan. Jadi ketergantungan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok terhadap fetus. Penelitian yang telah pernah membuktikan itu bahwa wanita yang punya susunan syaraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Dan bila ketergantungan psikis yang terjadi pada usia fetal, maka akan terjadi sindrom nafsu yang terlambat, yakni sedikit aktivitas, sedikit spontanitas, pada umumnya terjadi suatu tingkah laku apatis. Dan adapun penerapan dalam dunia pendidikan itu contohnya yaitu dalam masa prenatal ini, sebagai calon ibu harus benar-benar mengutamakan yang apa ada di dalam janin, sebab yang di dalam janin tersebut sangatlah rawan akan terjadinya bahaya fisik maupun psikis. Karena pada masa prenatal ini adalah masa awal yang sangat penting untuk diutamakan, sebab pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan pada usia dini. Jadi ibu yang mengandung harus benar-benar menjaganya. Dapat dilakukan dengan
yaitu yang pertama menjaga tingkah laku, menjaga pola makan, menjaga aktivitasnya, dan mengontrol emosional serta apa yang ada di dalam rahim, karena bayi yang ada di dalam kandungan tersebut bisa merasakan dan bisa merangsang apa yang ada di dalam tubuh ibunya. Di luar apa yang terjadi itu bisa merangsang. Jadi kita harus berhati-hati sebelum terjadi, kita harus berantisipasi, dan maka dari itu kita harus menjaganya ya. Untuk calon-calon para ibu, mari kita lebih memperhatikan tentang materi ini, karena materi ini sangatlah penting untuk masa depan dan masa yang akan datang. Sebab ini hal yang sepele, tapi banyak ya orang yang sangat meneledorkan hal ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.